Ini kejadian 10 tahun lalu. 10 tahun lalu di tahun 2014. Waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan teladan yang sangat-sangat baik. Walaupun pilihan sikapnya merugikan partainya sendiri, yakni Partai Demokrat, tapi sikap Pak SBY tersebut teguh pada etika yang dijunjung kuat. Kalau kita ingat, waktu itu di Pilpres 2014, 10 tahun lalu, besan dari Pak SBY yakni Pak Hatta Rajasa, dia maju bertarung sebagai cawapres dari Eyang Prabowo. Jadi posisinya mirip dengan Pak Jokowi sekarang ini, di mana anaknya maju bertarung sebagai cawapres dari lagi-lagi Eyang Prabowo. Nah, kalau kita ingat di tahun 2014 itu, 10 tahun lalu, Pak SBY mengambil sikap yang negarawan, yakni memilih sikap netral di Pilpres 2014. Pak SBY memilih menjadi wasit yang adil bagi Pak Jokowi dan Eyang Prabowo yang bertarung di ajang Pilpres tersebut. Waktu itu Pak SBY menyatakan diri netral dan seluruh aparat TNI, Polri, hingga ASN tidak ada satupun yang dikerahkan untuk memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres. Padahal nih ya, seperti sudah disebutkan tadi, padahal yang bertarung adalah Pak Hatta Rajasa, besan dari Pak SBY sendiri. Nah, makanya, suka tidak suka kita dengan era pemerintahan Pak SBY yang bagaimanapun juga masa pemerintahannya dipenuhi skandal mega korupsi, kita harus menghormati sikap dari Pak SBY di akhir masa jabatannya yang bersikap legowo dan negarawan. Dia memilih menjadi wasit yang adil bagi Pak Jokowi dan Eyang Prabowo. Dan berkat sikap netralitas dari Pak SBY inilah, pada akhirnya Pak Jokowi bisa menjadi presiden kita, presiden Indonesia yang ke-7, mengalahkan pasangan Prabowo Hatta, mengalahkan besan dari Pak SBY. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Cerita tentang Pak SBY 10 tahun lalu yang sebagai presiden yang akan berakhir masa jabatannya, dia memilih untuk bersikap netral. Ini harus menjadi pelajaran dan diingatkan kepada Presiden Jokowi. Pak Jokowi sangat perlu diingatkan tentang sikap negarawan dari Pak SBY di akhir masa jabatannya itu. Pak SBY yang nggak cawe-cawe urusan suksesi, menyerahkan proses demokrasi yang sakral itu kepada partai-partai politik dan rakyat. Diserahkan kepada rakyat. Sikap Pak SBY ini yang harus kita apresiasi dan jadikan teladan. Jadi sekarang ini, bagaimanapun Pak Jokowi sudah berkelit, bagaimanapun Pak Jokowi sudah berkilah, bagaimanapun para pendukungnya sudah membackup pernyataan Pak Jokowi dengan beragam argumen dan dalih. Maka pada dasarnya pernyataan Pak Jokowi bahwa seorang presiden boleh berpihak di ajang Pilpres dan bahkan boleh ikut berkampanye, itu adalah pernyataan yang sama sekali nggak tepat dan menabrak norma-norma etika. Itu adalah pernyataan yang sebetulnya nggak patut dinyatakan oleh seorang presiden, apalagi kalau sampai benar-benar dilaksanakan. Tapinya kita paham. Kita tentu paham. Kita paham memang Pak Jokowi mungkin saja bercermin juga pada sikap Pak SBY di tahun 2014, yang walaupun sikap netralnya itu sangat terhormat, tapi pada akhirnya dia bisa dianggap ikut menyebabkan kekalahan dari pasangan Prabowo Hatta, ikut menyebabkan kekalahan dari besannya sendiri, ikut menyebabkan kekalahan dari mertuanya Mas Ibas. Dan mungkin melihat peristiwa 10 tahun lalu itu, bisa jadi Presiden Jokowi tidak mau mengambil jalan terhormat yang dulu diambil oleh Pak SBY. Dia tidak mau berpasrah diri
untuk menyerahkan proses sakral suksesi kepemimpinan negara kita ke tangan partai politik dan suara rakyat. Pak Jokowi tidak mau proses suksesi lepas dari tangannya. Bisa dikata, sikap Pak Jokowi buat cawe-cawe terlalu jauh di urusan Pilpres ini dengan melempar wacana bahwa seorang presiden boleh berpihak dan ikut kampanye dengan melakukan test the water soal masalah ini. Semua ini bisa jadi cerminan dari ketakutan yang kini sedang menghinggapi Pak Jokowi sendiri. Bisa jadi Pak Jokowi memang sangat teramat takut akan masa kekuasaannya yang akan segera berakhir. Dan sekarang dia sedang berusaha buat mempertahankannya secara mati-matian dengan melakukan segala macam cara, walaupun tindakan tersebut melanggar etika dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentunya bagaimanapun kita semua berharap Pak Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya dengan terhormat. Dan yang terpenting nih, tanpa kekisruhan. Dan soal ini, kita patut pula mengingat pesan dan teladan dari presiden kita yang keempat. Pesan dan teladan dari Gus Dur. Di tahun 2001 ketika Gus Dur dijatuhkan, ketika Gus Dur dimakzulkan oleh MPR RI, ratusan ribu pendukungnya, atau bahkan mungkin jutaan pendukungnya, mereka sudah siap turun ke jalan. Mereka penuh dengan emosi. Tapinya Gus Dur mencegah mereka melakukan aksi yang membahayakan persatuan dan keutuhan bangsa itu. Gus Dur mencegah mereka untuk turun ke jalan. Dan kita ingat pesan Gus Dur soal kejadian ini. Kata Gus Dur, ini kata-kata Gus Dur, tidak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah. Ya, tidak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah. Di tahun 2001 itu Gus Dur memang jatuh. Gus Dur memang lengser. Tapi kini posisinya ditinggikan di mata rakyat Indonesia. Dialah bapak pluralisme dan toleransi. Gus Dur akan dikenang sepanjang masa. Dari Pak SBY dan Gus Dur ini, Pak Jokowi seharusnya bercermin dan belajar. Ini kejadian 10 tahun yang lalu. Di tahun 2014, waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan teladan yang sangat-sangat baik, walaupun pilihan sikapnya merugikan partainya, yakni Partai Demokrat. Tapi sikap Pak SBY tersebut teguh pada etika yang dijunjung kuat. Kalau kita ingat waktu itu di Pilpres 2014, 10 tahun yang lalu. Dari Pak SBY, besannya yang yakni Pak Hatta Rajasa, dia maju bertarung sebagai cawapres dari Eyang Prabowo. Jadi posisinya mirip dengan Pak Jokowi sekarang ini, di mana anaknya maju bertarung sebagai cawapres dan lagi-lagi dari Eyang Prabowo. Nah, kalau kita ingat di tahun 2014 atau 10 tahun lalu, Pak SBY mengambil sikap yang negarawan, yakni memiliki sikap netral di Pilpres 2014. Di pasal 299 itu memang bunyinya itu presiden, wakil presiden berhak berkampanye. Tapi sebenarnya pasal itu gunanya adalah kalau si presiden dan wakil presiden itu maju lagi sebagai calon. Jadi dia maju untuk dirinya sendiri, satu, atau bisa juga kalau kita lihat ayat 2, kemudian ayat 3-nya, jadi jangan baca satu potong aja, itu 3 ayat, nggak cuma satu ayat pasal itu. Kemudian dinyatakan bahwa intinya adalah dia boleh berkampanye sepanjang dia didaftarkan sebagai tim kampanyenya salah satu paslon, ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Kalau presiden boleh berpolitik atau tidak, ya boleh. Berpolitik itu hak semua orang, hak asasi ya. Tapi berkampanye itu lain soal dengan berpolitik. Kalau berkampanye, aturan mainnya selain pasal 29 itu, 299 yang dilihat sebagai cara kalau presiden petahana seperti Jokowi waktu 2019 tuh mau maju, atau menteri untuk dirinya sendiri mau berkampanye, dia tetap berhak gitu. Intinya pasal itu bilang itu, dia tetap berhak loh. Misalnya nih, Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Menko Polhukam Mahfud MD, dia mau maju, dia dirinya sendiri, dia berhak untuk berkampanye. Itu sebenarnya inti pasal 299.
Kalau Pak Zulkifli Hasan, dia bukan maju untuk dirinya sendiri, tapi dia terdaftar di KPU bahwa dia adalah anggota tim untuk paslon nomor 02, dia berhak juga gitu. Jadi kalau Pak Jokowi sebagai presiden tidak maju, juga tidak mendaftarkan diri sebagai anggota tim, yang mana juga tidak boleh kalau dia presiden aktif, terus dia kampanye untuk anaknya, itu tidak ada haknya. Dia harus dia harus mengacunya ke pasal yang berbeda, pasal 281 dan 282. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.